Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Edi Basri, pemandu acara podcast katasulsel.com. Malam hari ini saya berada di Kabupaten Sopeng, tepatnya di 888, salah satu objek kunjungan di Kabupaten Sidrap yang di Kabupaten Sopeng sangat menarik tentunya. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama Bapak Haji Andi Maparema. Yang kedua adalah Ibu Haja Andi Adawiyah. Ya, tentu bagi masyarakat Sopeng, beliau berdua tidaklah asing tentunya. Kebetulan beliau saat ini sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Sopeng. Sebelum saya lebih jauh berbincang-bincang dengan beliau berdua, saya akan membacakan profil singkat dari kedua narasumber saya. Ya, Andi Maparema, MSEMM, lahir di Bilah, Kabupaten Sopeng, 7 Mei 1964, putra dari pasangan Bapak Andi Mapu dan Ibu Andi Hasnia. Beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Andi Dewi Ayu Lestari, SPD, kemudian Andi W. Nila Batari Gading, SPD, Andi Reski Putra Ramadan, dan dari pernikahan dengan Andi Hasmiati SPD MPD pada tahun 1988. Beliau mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar SD Negeri 17 Bilah, lulus pada tahun 1979. Kemudian SMP Muhammadiyah Watan Sopeng, lulus pada tahun 1982. SMA Negeri 200, lulus 1985 dan berhasil mendapatkan gelar S1 di Setia YPUP Makassar pada 1990. Dan beliau kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Setia Malang pada tahun 2011. Beliau dikenal sebagai seorang politisi. Jabatan beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Sopeng, Wakil Ketua DPRD Sopeng periode 2009-2014, Wakil Ketua DPRD Sopeng periode 2014-2019, Wakil Ketua DPRD Sopeng periode 2019-2024. Yaitulah profil singkat dari Bapak Andi Maparema. Lalu Dr. Haja Andi Adawiyah. Beliau lahir di Masewali 9 September 1962. Nama orang tua, ayah dan ibu Andi Mahmudah dan Andi Masura. Nama suami Dr. Andas Haji Muslimin MM. Beliau juga dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Haji Andi Muhammad Nurul Afdal, SE, MSA, AK, SAS, CA. Lalu Haji Andi Nurul Aksa SSI, MM, MKom. Selanjutnya Dr. Haja Andi Nurul Hadijah, SKET. Riwayat pendidikan beliau, SDN 147 Kalempang 1968-1974, lalu SMPN 1 Watan Sopeng 1974-1977, SMA 200 Watan Sopeng 1977-1981, S1 di Universitas Muslim Indonesia Makassar 1982-1986, lalu S2 di Setia Patria Arta Makassar 99-2001, lalu S3 kembali ke Universitas Muslim Indonesia 2010-2012. Yaitu profil singkat dari kedua narasumber saya, dan malam hari ini beliau sudah ada di samping saya. Namun sebelum saya terlanjur mengupas program-program kerja beliau sebagai calon Bupati Sopeng dan calon Wakil Bupati Sopeng, kita akan rehat sejenak.
kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber hebat saya, Bapak Haji Andi Maparema dan Haja Andi Adawiyah, calon Bupati Sopeng dan calon Wakil Bupati Sopeng. Selamat malam Bu Andi, Bapak Andi. Ya, senang sekali malam hari ini kita akhirnya ketemu, Puang. Ya, setelah tadi sebenarnya kita terjadwal setelah Isya. Ya, namun ya seperti ini pengalaman juga buat saya ini, Puang, menghadapi seorang public figure yang notabene dekat dengan masyarakat memang harus menunggu. Ya, tadi acara apa, Puang, di Batu-Batu? Yang pertama tadi Maulid. Maulid, Puang. Kemudian lanjut pengajian dengan majelis taklim, kemudian silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Panincong. Iya, tadi juga Puang Parema sebenarnya sudah datang lebih awal sesuai dengan jadwal kita, namun beliau juga harus terpaksa memenuhi undangan masyarakat juga tadi. Di daerah mana tadi, Puang? Tadi pertama di Jalan Merdeka. Itu ada gabungan, ada tokoh pengusaha, ada dari kelompok mahasiswa. Mereka memang dari tadi habis salat isya menunggu untuk bertemu dengan saya. Kemudian saya tadi ke sini dan harapan sudah siap. Ternyata mengaji lagi masih banyak program-program, banyak jadwal-jadwal yang belum terselesaikan di Kecamatan Maruriawa, di Batu-Batu. Sempat kami kontak beliau, ternyata tadi sementara hikmah maulid di salah satu masjid, dan saya tanya setelah itu langsung pulang ke Sopeng, ternyata belum. Masih ada 2 titik yang harus beliau selesaikan. Makanya tadi saya berpikir, saya minta mending sekali saya juga menyelesaikan titik saya di Tinco. Alhamdulillah saya masuk, selesai di Tinco. Saya kontak beliau, sudah tidak bisa tersambung. Saya kontak masyarakat di Panincong. Jawabannya penghidai belum datang. Jadi saya pikir penghidai masih ada titiknya yang belum terselesaikan di Maruriawa. Makanya saya mau mengisi jadwalnya di Panincong. Tapi setelah sampai di sana beliau juga sudah ada. Akhirnya ketemu di situ. Alhamdulillah selesai di situ. Beliau langsung ke sini, saya masih singgah. Karena setelah yang punya hajatan, yang pengantin di situ mengetahui saya di belakang, itu berharap sekali saya singgah biar sebentar di acaranya. Makanya saya singgah sebentar, pengajian langsung ke sini. Makanya kami agak terlambat lagi sedikit untuk sampai di. Iya, baik. Ini kesibukan seperti di Puang tentu berbeda dengan suasana sejauh sebelum Puang Andi Maparema mencalonkan diri jadi calon bupati dengan Ibu Haji Andi Adawiyah calon wakil bupati. Kira-kira sejak kapan ini intens kegiatan ini sangat padat ini, Puang? Ini dimulai sejak bulan berapa ini kemarin? Jadi kalau terkait masalah sosialisasi untuk bakal calon bupati, sebenarnya saya sudah melakukan sudah hampir 3 tahun. Jadi pada waktu itu saya memang sudah jalan, karena memang sudah saya niatkan bahwa insya Allah untuk kedua akan datang saya mau ikut untuk calon bupati di Kabupaten Sopeng. Makanya dari awal saya selalu melakukan atau rajin melakukan kunjungan-kunjungan, apa itu kunjungan-kunjungan toko, titik-titik kumpul di masyarakat. Kalau masalah menghadiri acara-acara seperti kawinan, akikah, melayat, pindah rumah dan lain sebagainya, itu adalah pekerjaan rutin saya. Jadi saya tidak anggap bagian daripada program-program kegiatan untuk pencalonan pilkada. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap melakukan walaupun dengan intensitas kegiatan yang terlalu padat. Jadi bahkan karena padatnya agenda-agenda,
seandainya kalau sekarang ada yang meminta untuk saya hadir di tempatnya untuk melakukan apa gitu, kunjungan toko atau kunjungan titik kumpul, kira-kira harus menunggu sampai 20 hari baru saya bisa sampai di tempat itu, karena padatnya jadwal-jadwal yang salah saya susun, yang belum saya mampu selesaikan sampai saat ini. Tapi alhamdulillah merupakan suatu kesyukuran bagi saya selaku calon, karena masyarakat sendiri yang memang dengan antusias untuk mengundang kami menghadiri kegiatan-kegiatannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir semua kegiatan-kegiatan itu betul-betul kami tidak tahu. Sudah tersiapkan konsumsi, tempat, apa dan lain sebagainya, baru kami datang. Alhamdulillah. Itulah mungkin yang menjadi motivasi kepada saya, sehingga saya tidak pernah merasakan yang namanya capek, tidak bisa jalan lagi atau bagaimana, karena mungkin dari antusias masyarakat itu membuat kami, semangat kami tambah menjadi-jadi, tambah kuat, tambah besar, sehingga kegiatan-kegiatan itu kami mampu menyelesaikan alhamdulillah sampai sekarang ini. Bahkan kalau mau dihitung-hitung masalah jam tidur saya itu paling tidak 2-3 jam per hari. Dan ini bukan hanya 1-2 bulan, tapi sudah tahunan kami lakukan. Sudah tahunan. Itu mungkin Pak. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Andi Maparma ini bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan kalau menurut saya, jadi jauh-jauh ini saya dari Sidrapung, ini sebenarnya saya pantau juga ini Andi Maparma. Meskipun saya baru 2 kali loh ketemu ya. 3 hari yang lalu dan hari ini. Tapi soal apa yang selalu dikerjakan Andi Maparma sebagai wakil rakyat untuk masyarakatnya itu sudah sekian tahun ya. Bahkan Maparma ini ya keadaan seperti ini sudah terbiasa, itu tadi kita dengarkan bersama. Meskipun harus diakui bahwa ada intensitas itu naik sedikit. Tapi itu bukan persoalan, justru katanya itu jadi obat ya, tanda kutip, buat Andi Maparma dan tentu saja buat Ibu Haja Endawiyah untuk lebih semangat menghadapi pilkada ini. Saya juga ingin menanyakan ini, Puang. Saya mungkin orang luar ya, tidak tahu persis bagaimana sejarahnya, ceritanya sehingga terjadi kemistri antara Maparma dengan Haja Endawiyah ini. Saya dengar di Injury Time baru ketemu ya. Itu ceritanya seperti apa itu, Puang Haji? Jadi sebetulnya panjang ceritanya, bahwa dari awalnya kami tidak pernah tertarik dengan politik. Malah Maparma menelpon saya mau ikutkan survei begitu. Kebetulan pada waktu itu saya di Mesir pada bulan Juni. Saya katakan ya, mohon maaf. Awalnya mohon maaf, saya tidak pernah tertarik dengan politik. Akhirnya beliau mengatakan ya kita coba-coba dulu, semua terserah. Akhirnya setelah dilihat pollingnya, surveinya tinggi, dia datang di rumah mengajak. Saya sudah katakan bahwa saya tidak pernah tertarik dengan politik. Setelah itu kami bincang-bincang dengan beliau, terus kami melihat bahwa beberapa visi dan misi yang dia sampaikan sepertinya saya tertarik dan sama dengan apa yang saya inginkan, visi dan misi sama. Akhirnya ya tidak kurang 5 kali pertemuan saya dengan beliau. Akhirnya saya katakan ya, insya Allah kalau orang baik ketemu dengan orang baik, dengan niat kebaikan, insya Allah kita mau menjadikan Sopeng lebih baik, lebih maju, adil dan merata. Luar biasa. Saya kembali ke Maparma. Seperti apa keyakinan Maparma bisa bergandengan dengan Puang Haji kala itu? Ya. Jadi memang panjang ceritanya. Iya.
karena itu waktu saya ini ceritanya mau pergi salat maghrib, tapi masih lama waktunya juga. Makanya saya di rumah di lantai 2 duduk-duduk. Kenapa langsung terlintas pikiran saya? Karena waktu itu masih satu perempuan, Ibu Andi Nurhidayati dan temannya yang saya bisa masukkan di bursa calon untuk survei wakil. Setelah saya duduk-duduk di situ, mandang-mandang langsung teringat, oh Pengejidawi, saya langsung telepon. Saya telepon, beliau lagi di Mesir, bilang, Pung, saya mau di mana tidur sama kedua Pung, tidak ada kan harus di Mesir. Selalu bilang anak, memang tante. Saya di Mesir, oh iya Pung, tante apa gimana? Bilang, enggak Pung, gini. Kebetulan saya mau melakukan survei untuk bupati dan wakil bupati, tapi karena hanya satu calon wakil perempuan, cuma kecil masuk itu survei. Tapi dengan lantan jawabannya Pung itu waktu dalam bahasa Bugis emang karena yang pertama di mapak lima yang setengah poin itu, artinya kenapa sama wakil masuk di survei sedangkan saya tidak pernah tertarik politik, begitu maksudnya. Jadi saya jawab lagi tuh waktu belanda Pun sekedar iseng-iseng Pung, saya cuma mau lihat-lihat. Jadi setelah berproses survei keluar, saya ingat sekali itu surveinya pertanggal 14 Juni. Keluar survei, saya pelajari, kok bisa ini Pengejidawi tinggi surveinya. Yang paling bagusnya Pengejidawi, dia punya survei untuk pasangan dengan saya itu, anggaplah sama dengan Pak Ajaras, yang notabene anggota DPR RI, dan sudah berpengalaman dan baru-baru melakukan sosialisasi di seluruh kabupaten, bahkan bukan cuma kabupaten, 9 kabupaten. Hampir sama, cuma yang kelebihannya Pengejidawi, karena dia popularitasnya masih rendah. Kalau Pak Jaras, oke, sudah mentok di 90-an ke atas. Pengejidawi itu waktu masih 38% popularitas, tapi elektabilitasnya tinggi sekali. Makanya itu waktu, tapi saya belum pernah belum pernah berpikir bahwa untuk bergandengan dengan beliau, karena saya pikir beliau ini tidak ada minat untuk politik dan tidak pernah memang bersentuhan namanya politik. Jadi itu waktu berjalan proses demi proses terkait masalah ini, karena sebenarnya yang kedekatan saya dulu ada seorang calon wakil bupati, tapi akhirnya tidak ini, jadi berproses. Tapi itu waktu saya tidak pikir lagi masalah wakil, yang penting saya jalan dulu sosialisasi terus, kemudian hanya selalu habis sholat di mana saja selalu berdoa, ya Allah pertemukanlah hamba-hamba calon wakil bupati yang bisa bekerja sama dengan hamba untuk menangkan pilkada. Itu selalu niat saya. Dan tidak pernah saya pikir dan siapa yang mau berpasangan, selalu saya minta saja begitu. Sementara saya jalan. Akhirnya pada kami ketemu dengan tim, membahas ini hasil survei, dan akhirnya sudah mengerucut namanya Pengejidawi dari teman-teman tim. Bagaimana kalau Pengejidawi? Nah, kita coba nanti kalau memang beliau mau, karena saya tidak pernah berpikir beliau masih PNS-nya masih 7 tahun lebih. Kemudian beliau ada rektor, jadi saya tidak pernah kebayang untuk ini. Tapi setelah lobby-lobby, Pengejidawi juga belum pernah menyatakan bilang bersedia atau tidak. Dan saya diam lagi. Ini kalau tidak salah 4 kali atau 5 kali saya ketemu. Jadi saya ketemu terakhir bilang, selalu jawabannya, cari mungkin pasangan, nanti saya bantu Ki. Tapi tidak tahu kenapa pada waktu itu langsung saya tidak tertarik dengan memang calon-calon lain lagi, tidak pernah tertarik lagi bilang mau pasangan dengan siapa. Akhirnya saya sabar saja, jalan. Akhirnya tidak tahu hari apa itu, saya datang lagi dengan istri saya, ketemu kebetulan Taji, suaminya Pengejidawi juga hadir pada itu waktu. Saya bincang-bincang cerita-cerita. Akhirnya saya menyampaikan niatan saya untuk maju di Pilkada Sopeng ini dengan program kerja ini. Akhirnya Taji Muslimin kayak tertarik dengan program itu. Tapi belum ada jawaban itu waktu. Nanti menjelang datang 4 hari 5 hari setelah pertemuan itu, baru lagi saya ketemu. Tapi kan Pengejidawi masih ada agenda-agenda lain terkait masalah perguruan tingginya.
Akhirnya bilang nanti kita lihat dulu. Jadi saya sabar saya jalan. Nanti betul-betul mendekat betul yang apa yang disampaikan tadi. Ini sudah masuk injury time. Baru saya ketemu lagi. Akhirnya kami bersepakat berempat, saya dengan istri saya, beliau dengan Taji Muslimin dengan suaminya. Akhirnya kita bersepakat, insya Allah kita Bismillah nih. Kita maju bersama dan mulailah dari situ terjalin apa namanya yang namanya bersiap untuk menjadi calon sama. Tapi nanti betul-betul saya belum yakin. Saya belum yakin apa gini bisa lanjut atau tidak. Nanti setelah menjelang artinya sudah memasuki untuk masa-masa pendaftaran, saya sempat tanya Pung bagaimana masalah penundaan ini sudah masuk, nah tapi belum saya registrasi. Oke Pung, nanti memang kalau sudah kita mau mendaftarkan, yang menghambat sebenarnya juga saya adalah rekomendasi partai. Rekomendasi partai yang terlambat sekali keluar, walaupun sebenarnya kami tetap dijanjikan bahwa tetap partai tetap kita yang pakai, namun rekomendasi belum ada di tangan. Apalagi pada waktu itu kemarin partai PDI mengusung tunggal Pung atau mengusung tunggal karena kami mencapai 20% dari kursi yang ada di DPRD. Setelah partai keluar, rekomendasi keluar, pertama surat tugas, baru keluar rekomendasi. Alhamdulillah kami sudah mendaftar bersama dan sampai sekarang kami sama-sama jalan. Terkadang kami bareng, terkadang kami terpisah, tapi komunikasi itu terjalin terus, tidak pernah berhenti. Pagi pagi kami saling menyapa, apalagi agenda-agenda kita untuk ini hari Pung. Yeah. Jadi masih tetap sama, Pengeji Dawi juga begitu, saya juga begitu. Masih kita fokus di kunjungan toko dengan titik kumpul. Walaupun ada agenda-agenda lain yang sifatnya untuk pertemuan-pertemuan terbatas, itu kami juga selalu lakukan. Termasuk rapat-rapat tim. ya, jadi pemirsa, sangat menarik tentunya apa yang dipaparkan oleh Andi Maparema dengan Haji Andi Adawiyah. Tapi ada tadi satu yang mengganjal saya itu Pung. Ada pengakuan tadi bahwa status aparatur sipil negara ini dan jabatan penting di perguruan tinggi harus ditinggalkan. Itu sudah dipertimbangkan mata-mata demi rakyat Pung ya? Iya. Jadi alhamdulillah setelah kami betul-betul mengiyakan, dan saya pikir bahwa harapan saya ke depan mau melihat Sopeng lebih maju, lebih baik dan lebih luar biasa. Iya. Akhirnya saya mengambil keputusan saya mengundurkan diri menjadi ASN. Berapa tahun lagi Pung harusnya? 7 tahun. 7 tahun. Iya. Iya, itulah pengakuan dari calon pemimpin kita ya, Bapak Andi Maparema dan Haji Andi Adawiyah. Dan di sana ada banyak cerita yang menarik, bersimpatik, tapi semua itu dilakukan demi memajukan Sopeng tentunya dan membuat masyarakatnya lebih sejahtera ya ke depannya. Kita masih akan bersama beberapa menit lagi ke depan, tentunya di sesi ketiga. Ini kita nanti akan mendengarkan lebih jauh, lebih dalam mengenai program-program siap ada ya, Andi Maparema dan Haji Adawiyah. Tetapi tadi itu Pung, saya ada bisikan dari tim bahwa jangan dibeber semua lah, karena udah larut malam juga dan tentu ini bagian dari strategi. Mungkin hanya saya ambil yang penting-penting, nanti saya akan tanyakan. Namun sebelum itu kita harus rehat sejenak. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan kita masih dengan dua narasumber saya, Bapak Andi Maparema dengan Andi Adawiyah, calon pemimpin Kabupaten Sopeng. Ya, kalau tadi di sesi sebelumnya kita lebih banyak menggali bagaimana sampai terjadi chemistry antara Andi Maparema dengan Haji Andi Adawiyah. Saya mengajak pemirsa untuk sama-sama mengetahui lebih jauh seperti apa program-program beliau ke depannya
dan tentu saja saya tidak akan menanyakan semua karena selain waktu sudah larut, ini juga bagian dari tentunya tim strategi pemenangannya ya, untuk tidak dibeber semua. Saya pikir itu biasa terjadi ya. Saya ke Andi Maparma. Ini saya baca soal visi besar maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Sopeng ini mengusung visi Sopeng maju, adil dan merata. Dalam kurung Sopeng juara ini seperti apa ini, Bu? Baik, jadi Sopeng juara itu jujur, adil dan merata. Ya. Juara itu kami beranggapan bahwa semua program-program kami nanti juara. Maksudnya jujur, adil, dan merata. Ya, oh akronim itu, Bang. Akronim jujur, adil, dan merata. Jadi terkait masalah program, jadi ada 3 program yang kami masukkan di visi misi. Yang pertama adalah program lanjutan. Yang kami anggap program lanjutan ini adalah program-program yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sekarang. Yeah. Jadi tidak menutup kemungkinan semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu mampu dituntaskan dalam waktu 2 periode. Karena periode ini tidak cukup 10 tahun, cuma 8 tahun lebih. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada program-program beliau yang belum terselesaikan, makanya kami memasukkan itu adalah program lanjutan. Program lanjutan ini kami ambil dari program-program beliau memang yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi belum terselesaikan oleh beliau dalam waktu 2 periode, maka kami akan melanjutkan program-program itu. Dan kami selaku generasi pelanjut dari Bapak Haji Andi Kaswadi Rasak, kami atas nama pribadi dan pasangan mengucapkan terima kasih kepada beliau, karena beliau adalah bupati yang betul-betul sangat berhasil membangun dan merubah kota Sopeng khususnya. Luar biasa. Jadi ini merupakan sebenarnya tantangan yang berat sekali, karena beliau sangat berhasil. Tentunya minimal kami bisa mengimbangi program-program beliau atau keberhasilan beliau, supaya nampak ada program kami juga yang berhasil nanti. Karena kalau kami agak agak jauh ke bawah, berarti terlalu kentara bahwa kami akan gagal dalam hal itu. Jadi ini suatu motivasi juga, suatu dorongan supaya kami bisa bekerja betul-betul bagaimana untuk menciptakan hal-hal yang memang bisa menunjukkan perubahan di Kabupaten Sopeng ini, dan tentunya melalui program-program andalan kami supaya bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat. Kemudian program kedua adalah program baru. Itu program baru yang betul-betul merupakan program baru kami yang di luar daripada program lanjutan itu. Namun dalam program-program baru ini masih ada program yang namanya program unggulan. Itulah program-program unggulan kami, ada beberapa poin, kalau tidak salah 8 poin itu. Itulah yang sangat penting dan merupakan skala prioritas untuk program kami 5 tahun ke depan apabila kami terpilih. Dan insya Allah kalau kami bisa mengimplementasikan semua program-program itu, saya yakin dan percaya bahwa Sopeng akan ada perubahan. Yeah. Memang apa yang disampaikan oleh Andi Maparma sesuai dengan apa yang ada di catatan saya. Ada 9 program prioritas ya, di samping itu tadi yang disampaikan program keberlanjutan. Dan saya sendiri adalah seorang jurnalis di Sulawesi Selatan ini, juga ikut memantau perkembangan Kabupaten Sopeng dari tahun ke tahun ini selama 10 tahun terakhir. Dan benar apa yang disampaikan oleh Bapak Andi Maparma bahwa Bapak Haji Andi Kaswadi Rasak sangat sukses membawa kemajuan bagi Sopeng ini. Tadi diakui sendiri oleh Andi Maparma bahwa ini sebuah tantangan dan juga sekaligus motivasi ya untuk bisa berbuat minimal sama ya, minimal sama, tetapi tentu akan berupaya untuk lebih baik lagi. Saya ke Ibu Haja Andi Adawiyah.
soal pendidikan dan kesehatan, Bu Haja. Ingin saya tanyakan, ini ada tadi satu yang menarik buat saya. Di program pendidikan itu ada satu keluarga, satu sarjana, satu keluarga. Itu seperti apa itu implementasi ke depannya itu? Iya, baik. Jadi kita dalam program prioritas ini, kita ada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jadi dalam peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, jadi ada di situ satu sarjana, satu keluarga. Ini maksudnya adalah kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa kita mengharapkan bahwa semua keluarga satu rumah, satu sarjana. Jadi ini menandakan bahwa betul-betul peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sopeng yang sangat menunjang pembangunan di Kabupaten Sopeng itu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Jadi masih dalam konteks pendidikan ini tadi, satu sarjana, satu keluarga. Ini hanya saya yang berandai-andai ini, Bu Haja. Katakanlah misalnya benar-benar amanah ini diberikan oleh rakyat, memimpin Sopeng ini, saya kaitkan dengan keinginan masyarakat misalnya ingin menyekolahkan anaknya atau mendaftarkan di perguruan tinggi. Ini notabene kan Ibu Haja ini dari pendidikan dan punya kampus. Itu kalau misalkan tidak cukup uangnya, Bu Haja, itu kira-kira ada subsidi nggak atau apa itu? Jadi kita dari siap ada, siap ada. Memang itu program prioritas kita, bahwa ada namanya beasiswa gratis, ya beasiswa. Jadi beasiswa itu seperti yang kami lihat di sini, bahwa tahun lalu saja itu Pak, 273 mahasiswa kami mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Mulai semester pertama sampai semester 8 itu tidak membayar SPP dan BPP. Malah ada yang mendapatkan biaya hidup 800.000 per bulan per orang. Di luar biaya pendidikan. Nah, ini seperti ini saya rasa memang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan ini juga menjadi penegas bahwa Ibu Haja Andi Adawiyah ini sebenarnya sudah mengabdi untuk masyarakat Sopeng ya sebelum apalagi kalau sudah jadi wakil bupati nanti mendampingi Pak Bupati. Saya rasa ini luar biasa, Bu Haji Andi Adawiyah. Saya kembali ke Pemperma. Saya lihat ada juga program percepatan penanganan kemiskinan dan masalah sosial. Ini apa inti-inti yang akan dikembangkan nanti di era pemerintahan Pak Andi dengan Ibu Andi? Jadi terkait masalah penanganan kemiskinan, terkait masalah ini, jadi kami mempunyai beberapa program-program yang masuk di program unggulan yang tentunya bagaimana memberikan motivasi kepada masyarakat supaya mereka agak tenanglah, agak santai untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya yang tentunya dengan harapan untuk peningkatan produktivitas dan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Jadi yang pertama termasuk program-program andalan kami, termasuk karena masyarakat Sopeng adalah mayoritas adalah petani. Masyarakat Sopeng adalah mayoritas masyarakat petani. Jadi ada beberapa hal yang kami programkan, wacanakan untuk bagaimana menunjang dan menopang pertanian di Kabupaten Sopeng. Yang pertama adalah mandiri bibit. Jadi mandiri bibit ini kami berharap sekali kalau kami diamanahkan sebagai bupati bahwa semua jenis bibit itu harus diproduksi di dalam daerah, harus diproduksi sendiri di dalam daerah. Kenapa kami sangat yakin sekali
bahwa Mandiri Bibit ini sangat berperan aktif untuk bagaimana untuk menunjang masyarakat petani kita, termasuk tadi itu untuk bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk bantuan-bantuan seperti bibit gratis. Kami berani juga melakukan bibit gratis karena kami bisa menekan harga sampai sekian puluh persen itu dengan melakukan penangkaran sendiri Kabupaten Sopeng, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa dilaksanakan oleh yang skala kecil. Kita berdayakan juga Bundes untuk melakukan hal ini sebagai penangkar. Kemudian yang skala besarnya bisa melalui Prusda atau Perseroda supaya yang skalanya besar itu bisa terakomodir. Tetapi apabila ada pihak ketiga atau pihak-pihak swasta yang pengen untuk melakukan kegiatan itu dalam bentuk usaha, itu kami sangat mendukung. Kami sangat mendukung supaya minimal lapangan kerja baru lagi terbuka untuk di Sopeng karena adanya kegiatan-kegiatan penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Sopeng. Dan tentunya dengan harapan bahwa kita harus komitmen dengan harga yang terjangkau. Karena dengan harga yang terjangkau berarti beban untuk pembelian bibit itu tidak terlalu berat juga buat pemerintah daerah. Kemudian dari segi bagaimana untuk memberikan kepada anak-anak kita yang tentunya sudah tamat SMA untuk melanjutkan perguruan tinggi, mungkin juga dari faktor ekonomi, kemudian mungkin memang dari anak-anak memang yang sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan untuk melanjutkan untuk kuliah, walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ngaji Dawi bahwa satu rumah satu sarjana. Ini satu rumah satu sarjana yang disampaikan tadi. Disinilah artinya di samping anak-anak kita dorong untuk bagaimana untuk melanjutkan perkuliahan dan tidak mengganggu, karena yang namanya universitas yang beliau punya ini itu tidak bisa kita gabungkan ke pemerintahan, itu kan tersendiri. Jadi ini nanti yang satu rumah satu sarjana itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah dalam bentuk beasiswa dan lain sebagainya. Jadi kemudian terkait dari ini tadi untuk masalah kemiskinan dan lain sebagainya, kesenjangan sosial. Jadi ini anak-anak kita yang sudah putus sekolah sudah tamat SMA, tapi karena tidak ada aktivitas yang lain, makanya kami juga berharap Sopeng harus membuat BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, di sinilah anak-anak kita nanti yang memang sudah tidak mau kuliah dan memang sudah mungkin sarjana ya saja yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau mungkin tidak ada keahlian khusus, makanya kita berikan ruang untuk betul-betul belajar di BLK ini, tergantung dari mereka, yang perempuan mau boga, mau jahit menjahit terserah. Kemudian laki-laki bisa perbengkelan, bisa untuk diko, mesin. Kemudian bisa servis AC, HP dan lain sebagainya. Dan saya yakin sekali dalam waktu 3 bulan untuk memberikan pelajaran-pelajaran khusus terkait masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan BLK itu. Contoh saya kasih untuk tukang HP yang kerjanya setiap hari selama 3 bulan untuk kotak-katik HP saja, mereka pasti jadi ahli. Dalam waktu 3 bulan itu kita bisa jamin bahwa mereka sudah mampu mandiri untuk melaksanakan usaha-usaha apakah sifatnya masih UMKM dan lain sebagainya. Kemudian mereka setelah keluar itu, pemerintah harus mengambil peran lagi bagaimana caranya untuk mempermudah permodalan, memfasilitasi mereka-mereka, anak-anak kita, saudara-saudara kita nanti yang betul sudah selesai, sudah jebol dari selesai di BLK ini. Mereka ini berikan fasilitas kemudahan untuk permodalan. Tapi jangan kita kasih modal gratis. Karena kalau kita kasih modal gratis, mereka seakan tidak ada tantangan. Tapi kalau kita memfasilitasi mereka, mungkin ada kurs melalui BRI juga sudah ada kurs, dengan bunga yang sangat rendah, kita dorong mereka untuk
melakukan usaha-usahanya. Dan tentunya dengan adanya beban untuk permodalan ini, mereka pastikan lebih aktif, lebih kreatif, bagaimana untuk mendapatkan paling tidak lebihlah dari apa yang menjadi tanggung jawab untuk per bulan. Karena mereka dituntut untuk menyelesaikan beban-bebannya per bulan, tentu mereka lebih aktif lagi, lebih giat lagi bekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu dengan harapan untuk mengurangi, membuat lapangan-lapangan kerja baru. Dengan adanya lapangan-lapangan kerja baru yang kami canangkan nanti, insya Allah pasti Sopeng bisa lebih baik dan lebih maju. Mungkin itu barangkali terkait masalah ya. Saya masih ada satu pertanyaan Bu Andi sebelum kita masuk di closing statement. Nanti Bu Andi dengan Pak Andi menyampaikan harapan-harapannya. Namun sebelum itu saya mau tanya dulu satu, ini soal program Keluarga Bahagia, Perempuan Berdaya dan Perlindungan Anak. Di sini ada 2 poin yang saya ingin tahu. Kira-kira seperti apa gambaran terkait dengan perempuan mandiri, pemberdayaan perempuan ini dalam ekonomi usaha industri rumah tangga, Ibu? Ya. Jadi kita akan mengadakan seperti tadi apa yang disampaikan oleh calon bupati bahwa ada LBK. Jadi kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan perempuan yang dibarengi dengan penambahan bantuan dana. Kemudian bagaimana juga Ini untuk modal rumah tangga. Modal rumah tangga. Ini ada juga saya lihat perlindungan anak kasus pernikahan usia dini. Seperti apa ini? Iya. Karena kita melihat di Kabupaten Sopeng, kasus yang paling tinggi perceraian adalah dengan adanya pernikahan dini. Nah, inilah yang harus kita betul-betul bagaimana mensosialisasikan kepada semua keluarga. Apakah melalui majelis taklim, kelompok-kelompok remaja. Kita akan sosialisasikan bahwa pernikahan dini itu sangat-sangat tidak diharapkan. Karena ini akan menyebabkan apa yang sangat-sangat tidak diharapkan, yaitu perceraian. Seperti itu. Ya, pemirsa, tidak terasa sesi ketiga atau sesi terakhir dari acara podcast kita sudah di penghujung ya. Namun satu catatan yang ingin saya tegaskan, saya sampaikan bahwa saya melihat program-program Siap Ada ini benar-benar lahir dari bawah. Jadi seperti yang disampaikan tadi Ibu Haji Andi Adawiyah terakhir itu terkait dengan pernikahan usia dini ini, itu diangkat dari apa yang benar-benar terjadi ya. Jadi bukan dari atas profesor yang bikin kemudian dibawa ke Sopeng. Jadi ini betul-betul dari masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat kemudian diolah, dijadikan program. Saya rasa ini sangat luar biasa dan bisa kita beri aplaus buat Andi Maparemak dan Haji Andawiyah tentunya. Dan menutup acara ini saya masih ingin berikan kesempatan kepada 2 narasumber saya untuk menyampaikan closing statement, mungkin tidak lama, menyampaikan harapannya kepada masyarakat Sopeng sebelum pilkada dimulai. Saya dari Pak Andi dulu. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat berharap sekali kepada masyarakat Sopeng. Yang pertama, mengajak dan menghimbau dan sangat berharap sekali bahwa masyarakat Sopeng memilihlah dengan hati nurani. Itu yang pertama, memilih dengan hati nurani. Dan saya berharap bahwa dengan program-program yang kami bawa, yang kami akan laksanakan sekali, yang tentunya dengan harapan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Sopeng, untuk membangun daerah kami dengan
tagline artinya saya itu juga artinya harus membangun mulai dari desa. Jadi desa dulu yang perlu kita bangun dengan sarana dan prasarana yang memadai, yang akhirnya tentunya mensejahterakan masyarakat desa, membuat desa lebih maju dan tentunya kotanya pasti ikut juga maju. Jadi sekali lagi harapan saya kepada seluruh masyarakat Sopeng bahwa dengan program-program yang kami jual, yang kami sodorkan kepada kita semua, saya berharap betul-betul kita mencermati, mempelajari dengan seksama, kemudian dengan harapan untuk menentukan pilihan-pilihan yang terpenting untuk masyarakat Sopeng. Kita ini asli Sopengi. Jangan karena beda pilihan, akhirnya kita saling bersinggungan. Saya berharap pilihlah sesuai dengan hati nurani apa yang mana yang kita anggap bagus, dan saya berharap jangan mencela pilihan teman-teman atau pilihan orang lain untuk bagaimana supaya demokrasi pilkada serentak di Kabupaten Sopeng ini bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan tentunya tanpa tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ini itu barangkali harapan saya untuk pilkada Sopeng insya Allah yang tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Baik, terima kasih. Untuk Ibu aja mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Jadi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Sopeng pasti akan menjadi pemilih cerdas dengan melihat visi dan misi bagaimana calon Bupati Sopeng dan Wakil Bupati Sopeng yang telah menyampaikan visi dan misinya dengan Sopeng juara. Juara itu adalah maju, jujur, maju, adil, dan merata. Maksudnya adalah bagaimana pembangunan itu, pemerataan kesejahteraan masyarakat itu dimulai dari pedesaan. Kemudian kita sampaikan, kita melihat bahwa dengan lanjutkan Mapa Deceng, seperti itu yang kami akan laksanakan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir acara ya. Tadi Pak Haji Andi Maparema dan Haji Andi Adawiyah sudah menyampaikan harapan-harapannya, dan satu kata dari saya, jaga persatuan untuk Sopeng yang lebih baik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.